Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Karawang, dari kelas 12 4C14, kami kelompok 2, akan menyampaikan materi dari website kelulusan sekolah yang disusun oleh kelompok kami dengan Nandang Wijaya, dan saya sendiri Rizky Aprilia Saputra, Muhammad Misbahuddin, Fikri Nur Akbar, dan Dimas. Berikut adalah slide dari website kelulusan sekolah yang akan kami sampaikan. Bab 1 Project Charter. 1. Latar belakang. Surat kelulusan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah institusi pendidikan untuk memberitahukan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan studinya dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar atau ijazah. Surat kelulusan biasanya memuat informasi tentang nama lengkap penerima, program studi yang diambil, tanggal kelulusan, dan nilai akhir yang dicapai. Surat kelulusan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah menyelesaikan studinya dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar atau ijazah. Kedua, sebagai syarat untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, surat kelulusan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi calon mahasiswa atau majikan yang ingin mengetahui prestasinya akademik seseorang. Proses penerbitan surat kelulusan dimulai setelah seseorang menyelesaikan studinya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Biasanya, proses ini meliputi verifikasi nilai, pembayaran biaya administrasi, dan pengajuan permohonan penerbitan surat kelulusan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, institusi pendidikan akan mengeluarkan surat kelulusan yang kemudian dapat diambil oleh siswa-siswi yang bersangkutan. Poin 1.2, deskripsi produk atau servis. Keaslian surat kelulusan sangat penting, karena dapat mempengaruhi karir dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus memastikan bahwa surat kelulusan yang dikeluarkan benar-benar asli dan sah. Beberapa cara untuk memeriksa keaslian surat kelulusan antara lain dengan memverifikasi nomor seri atau kode unik yang terdaftar sebagai pada surat kelulusan, melakukan pengecekan langsung ke institusi pendidikan, atau menggunakan layanan verifikasi online yang disediakan oleh institusi pendidikan tersebut. Poin 1.3, keuntungan yang diharapkan. SD Abata Islamic School menyebut berbagai keuntungan, salah satunya untuk membuat lembar kelulusan secara otomatis, sehingga menjadi lebih efisien dan optimal. Poin 1.4, perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dijelaskan untuk memenuhi fase inflasi dan fase perencanaan. Aktivitas yang dimasukkan di sini adalah aktivitas global saja. Kemudian di sini ada tabel deskripsi aktivitas, jumlah hari, dan estimasi biaya. Untuk poin pertama, analisis dan desain sistem, kita membutuhkan waktu selama 2 hari. Untuk estimasi biayanya tidak ada. Kemudian poin nomor 2, desain aplikasi, kita juga membutuhkan waktu dalam 2 hari. Estimasi biayanya juga tidak ada. Kemudian poin 3, programmer. Nah, pemrograman ini kita butuh waktu 27 hari karena kita beberapa kali revisi, pencobaan, dan lainnya, maka sehingga memakan waktu selama 27 hari. Estimasi biayanya juga tidak ada. Untuk testing, kita membutuhkan 5 hari dari program yang telah kita bikin selama 27 hari. Untuk estimasi biayanya juga tidak ada. Kemudian instalasi. Instalasi kita membutuhkan waktu 2 hari. Kemudian poin 5, instalasi. Kita membutuhkan waktu 2 hari. Dan estimasi biayanya kita membutuhkan 170.000. Dan poin 6, pemeliharaan, kita membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. Dan kita membutuhkan estimasinya tidak ada. Kenapa? Jadi total dari semua keseluruhannya kita membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari dan diestimasi biayanya 170.000. Dan 170.000 ini untuk kita website kita dan 170.000 ini kita membiayakan butuh 170.000 ini untuk biaya hosting. Maka kita harus membeli domain di salah satu website agar program kita bisa tampil di internet dan dapat digunakan di semua orang. Maka dari itu kita membutuhkan budget 170.000 untuk biaya hosting di website. Slide. Bab 2, Project Report. Poin 1, analisa sistem berjalan. Tinjauan institusi. Dalam tinjauan institusi ini berisi sejarah institusi terkait SD Abata Islamic School, merupakan sekolah dasar dengan akreditasi A yang menyediakan berbagai macam jurusan yang dapat menunjukkan peserta didik dalam persiapan untuk belajar di bidang tertentu.
dan menyediakan penunjang pelajaran seperti ekstrakurikuler, organisiswa, ekstrakurikuler, organisiswa, komunitas belajar, tim olahraga, dan perpustakaan, serta proses belajar yang dibuat senyaman mungkin untuk peserta didik SK Pendirian Sekolah 0104 tahun 2005 dan tanggal SK izin operasionalnya yaitu tanggal 19 April 2019. Dengan luas tanah 1000 meter persegi, nomor pokok sekolah nasional NPSN untuk SD Abata Islamic School, Provinsi Jawa Barat, dan bertempat di Kampung Sinangsari, Dusun Ciherang, Wadas, Kecamatan Tujambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah aktiviti diagram yang berjalan. Operator dapodik mulai menginput peserta didik kelas 5, jika benar, cetak surat kelulusan. Tetapi jika salah, akan balik lagi prosesnya pada saat penginputan peserta kelas didik. Maksudnya ya, jika salah, kembali menginput peserta didik kelas 5. Namun jika benar, akan lanjut ke proses cetak surat kelulusan, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian memasukkan lembar surat kelulusan ke dalam amplop, dan memberikan surat kelulusan tersebut kepada siswa. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen memasukkan yang digunakan pada sistem berjalan dapat berupa nama dokumen sama dengan rekap nilai siswa. Fungsi sama dengan untuk mengisi data nilai siswa pada surat kelulusan. Sumber sama dengan wali kelas. Kemudian tujuan sama dengan operator data, operasional pendidikan atau dapodik. Media sama dengan kertas, jumlahnya adalah 1 buku, frekuensinya setiap akhir tahun ajaran pendidikan, bentuk lampirannya A4. Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen keluaran yang digunakan pada sistem berjalan dapat berupa surat kelulusan siswa, fungsi sebagai keterangan lulus atau tidaknya, sumber sama dengan operator data pendidikan atau dapodik, tujuan siswa, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya saat kelulusan, bentuk lampirannya A4. Kemudian untuk poin 2.2, analisa kebutuhan sistem. Poin A, analisa kebutuhan sistem adalah suatu aktivitas awal dari siklus hidup. Pengembangan perangkat lunak juga berguna untuk menentukan rancangan sistem yang akan dibangun sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di dalam sistem berjalan yang lama. Untuk memperbaiki sistem tersebut atau mengganti dengan sistem yang baru. Poin B, pembuatan aplikasi pengumuman kelulusan berupa berbasis web bertujuan supaya memudahkan para siswa dalam mendapatkan informasi tentang kelulusan dan untuk mendapatkan mengimplementasikan siswa yang digunakan untuk mengolah data adalah sebagai MySQL dengan XAMPP sebagai web servernya, sedangkan aplikasi penampilan program sistem pengumuman kelulusan ini dapat diakses melalui Mozilla Firefox, Google, Chrome, dan Internet Explorer. Poin C, 1. Halaman admin. A1, admin dapat melakukan login. A2, admin dapat mengelola user admin. A3, admin dapat mengelola konfigurasi. A4, admin dapat mengelola surat. Next slide. A5, admin dapat mengelola siswa. A6, admin dapat mengelola nilai. A7, admin dapat mengelola jurusan. A8, admin dapat mengelola pelajaran. A9, admin dapat mengelola data kelulusan. A10, admin dapat melakukan logout. Kemudian untuk poin nomor 2, halaman siswa. B1, siswa dapat melakukan periksa dengan memasukkan nomor ujian. B2, siswa dapat melihat keterangan lulusan. B3, siswa dapat mencetak surat kelulusan. Next slide. Poin D, use case diagram. 1. Halaman admin. Admin dapat melakukan login, dapat mengelola manajemen user, mengelola data siswa, mengelola konfigurasi, mengelola surat, dan logout. Kemudian selain itu, admin juga dapat mengelola data siswa dengan cara mengelola siswa, mengelola nilai, mengelola data jurusan, mengelola pelajaran, dan mengelola data kelulusan. Poin 2, halaman siswa. Siswa dapat memasukkan halaman periksa nomor ujian, kemudian menampilkan halaman kelulusan siswa, dan siswa dapat mencetak keterangan surat kelulusan. Berikutnya adalah deskripsi dari use case diagram. 1. Deskripsi use case manajemen user. Use case name, manajemen user, recruitment. A1, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus. User melakukan login admin, data yang telah ditambahkan tersimpan setelah dapat diedit dan dihapus admin. Poin 1, sistem
Main for basic atau basic page. 1. Sistem menampilkan halaman login admin. 2. Admin memilih menu user. 3. Admin dapat menambah, edit, dan hapus user. 4. Sistem menyimpan semua perubahan data. 2. Deskripsi use case data kelulusan. Use case name mengelola data kelulusan. Rekrutmennya A1. Admin dapat mengelola data kelulusan siswa. User melakukan login admin. Data yang telah ditambahkan tersimpan admin. Sistem menampilkan halaman login admin. Admin memilih menu data. Admin mengisi nomor ujian siswa, tanggal surat, dan keterangan dengan tambah, edit, dan hapus. Menampilkan surat keterangan kelulusan. Sistem menyimpan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan belum ada data. Segera upload data. Poin 3. Deskripsi use case mengelola nilai. Use case name mengelola data nilai. Rekrutmennya A1. Admin dapat mengelola data siswa. User melakukan login admin. Data yang telah ditambahkan tersimpan. Admin 1. Sistem menampilkan halaman login admin. Admin memilih menu nilai. Admin dapat menambah, edit, dan hapus nilai. Sistem penyimpanan semua perubahan data. Poin 4. Deskripsi use case konfigurasi. Use case name mengelola konfigurasi. Rekrutmen A1. Admin dapat menyimpan dan mengedit user melakukan login admin. Data yang telah ditambahkan atau ubah akan tersimpan serta dapat diedit dan dihapus admin. Poin 1. Sistem menampilkan halaman login admin. 2. Admin memilih menu konfigurasi. 3. Admin dapat mengelola data konfigurasi serta mengeditnya. 4. Sistem penyimpanan semua perubahan data. Jika masih ada data yang kosong, sistem akan menampilkan pesan data masih kosong. Poin 5. Deskripsi use case halaman surat. Use case mengelola halaman surat. Rekrutmen A1. Admin dapat mengelola halaman surat. Admin dapat mengelola halaman surat. User melakukan login admin. Data yang telah ditambahkan tersimpan admin. Poin pertama, sistem menampilkan halaman login admin. Poin kedua, admin memilih unit surat. Poin 3, admin dapat menambah, edit, dan hapus. Poin 4, sistem penyimpanan semua perubahan data. Poin 6, deskripsi use case halaman siswa. Use case name mengelola halaman siswa. Rekrutmen A1. Admin dapat mengelola halaman siswa. User melakukan login admin. Data yang ditambahkan tersimpan admin. Poin 1, sistem menampilkan halaman login admin. Admin dapat menambah, edit, dan hapus. 4, sistem menyimpan semua perubahan data. Poin 7, deskripsi use case halaman pengumuman kelulusan. Use case name halaman periksa kelulusan. Rekrutmennya B1. Dapat melihat ke halaman surat kelulusan, memasukkan nomor ujian. Poin 1, siswa menampilkan halaman periksa nomor ujian. 2, siswa memasukkan nomor ujian pada kolom yang sudah tersedia. 3, klik tombol cek kelulusan. 1, jika nomor ujian yang dimasukkan salah atau tidak terdaftar, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Poin 8, deskripsi use case halaman cetak kelulusan. Siswa dapat mencetak surat kelulusan. Memasukkan nomor ujian, surat kelulusan dapat dicetak siswa. Pertama, sistem menampilkan surat keterangan kelulusan yang siap dicetak. Poin 2, siswa mencetak surat keterangan kelulusan. Kenalkan, nama saya Dimas Renaldi, saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. 1. Aktiviti halaman login admin. Admin akan melakukan login, kemudian masukkan username dan password, lalu validasi. Dan jika ada kesalahan, maka menampilkan pesan kesalahan. Admin akan menerima kesalahan, kemudian masukkan username dan password kembali. Dan jika tidak ada kesalahan, maka tampil halaman utama, lalu selesai. 2. Aktiviti halaman kelola siswa. Admin akan melakukan memilih menu siswa, kemudian menampilkan halaman siswa, kemudian mengelola data dengan tambah, edit, dan hapus. Lalu semua data tersimpan di database, kemudian selesai. 3. Activity diagram mengelola nilai. Admin akan memilih menu nilai, kemudian menampilkan halaman nilai, mengelola data dengan tambah, edit, dan hapus. Lalu semua data tersimpan di database, kemudian selesai. 4. Activity diagram mengelola user. Admin
akan memilih menu user, lalu menampilkan halaman konfigurasi, kemudian mengelola data dengan tambah, edit, dan hapus, lalu semua data tersimpan di database, kemudian selesai. 5. Activity diagram mengelola konfigurasi. Admin akan melakukan memilih konfigurasi, kemudian menampilkan halaman konfigurasi, kemudian mengolah data dengan tambah, edit, dan hapus, kemudian semua data tersimpan di database, lalu selesai. Activity diagram mengelola surat. Admin akan memilih menu surat, kemudian menampilkan halaman surat, kemudian mengolah data sistem dengan tambah, edit, dan hapus, kemudian semua data tersimpan di database, lalu selesai. 7. Activity diagram periksa nomor ujian, menampilkan halaman pengumuman kelulusan siswa dan cetak kelulusan. Siswa akan mengisi nomor ujian, lalu validasi, dan jika ada kesalahan, maka akan menampilkan pesan kesalahan, dan siswa akan menerima pesan kesalahan, kemudian mengisi nomor ujian kembali, dan jika tidak ada kesalahan, maka tampil surat kelulusan, kemudian cetak surat kelulusan, lalu selesai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Poin selanjutnya adalah 2.3 desain sistem. Desain sistem basis data. Nomor 1, Entity Relationship Diagram atau disebut ERD. Di sini ada tabel mahasiswa dapat melihat nilai. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya di poin 2 ada spesifikasi file. A. Spesifikasi file siswa. Nama database adalah kelulusan. Nama file tabel siswa. Akronim siswa. Kunci file ID. Berikut adalah tabelnya. Ada nomor, nama file, tipe, size, dan keterangan. Nomor 1 adalah ID dengan tipe integer, size 11, keterangan primary. 2 adalah nomor ujian dengan tipe varchar, size 200, keterangan tidak ada. 3 NISN, tipe varchar dengan size 128. 4 nama tipe varchar dengan size 200. 5 nama file JK tipe varchar size 50. 6 tanggal lahir tipe varchar dengan size 128. Nomor 7 tempat lahir tipe varchar dengan size 100, keterangan tidak ada. 8 sekolah dengan tipe varchar, keterangan size 200, keterangan tidak ada. 9 jurusan tipe varchar size 200. Selanjutnya nomor 10 keterangan tipe varchar dengan size 200. Poin selanjutnya B, spesifikasi file nilai. Nama database kelulusan, nama file tabel nilai, akronim nilai, kunci file ID nilai. Dengan tabel ada nama file, tipe, dan size, dan keterangan. Pertama, ID nilai dengan tipe integer, size 11, keterangan primary key. Nomor 2 adalah nomor ujian dengan tipe varchar, size 200, keterangan tidak ada. Nomor 3, nama mapel, tipe varchar, size 200, keterangan tidak ada. Selanjutnya, nilai sekolah, tipe varchar, size 200, keterangan tidak ada. Nomor ujian tipe varchar size 200, keterangan tidak ada. Nilai akhir tipe varchar dengan size 200, keterangannya tidak ada. Selanjutnya poin ketiga, struktur data. Di sini ada tabel varchar siswa dengan ID integer size 11. Nomor ujian varchar dengan size 200, NISN varchar size 128. 6 nama varchar 200, JK varchar 50, tanggal lahir varchar 128, tempat lahir varchar 100, sekolah varchar
200, jurusan varchar 200, keterangan varchar 200. Dengan berikut adalah nilainya. ID nilai integer 11, nomor ujian varchar 200, nama mapel varchar 200, nilai sekolah varchar 200, nilai UN varchar 200, nilai akhir varchar 200. Perkenalkan, saya Fikirun Akbar dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Misbah. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang desain antarmuka. Nah, di sini ada tampilan cek nomor ujian. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek kelulusannya? Caranya, kita masukkan nomor ujian di dalam menu yang sudah disediakan. Contohnya 204 strip 2138 strip 32428 strip 0. Lalu kita cek kelulusan. Lalu akan tampil desain antarmuka, yaitu tampilan keterangan kelulusan. Nah, di sini tampilan keterangan kelulusannya ada nama yaitu Dika, nomor induk siswa nasionalnya 342422, untuk kelasnya yaitu atau jurusannya yaitu IPS. Bagaimana cara kita mengetahui surat kelulusan? Yang akan kita lihat caranya yaitu kita cukup tekan cetak surat keterangan kelulusan, maka akan tampil seperti ini. Nah, tampilannya yaitu desain antarmuka. Nah, tampilannya tampilan cetak surat kelulusan. Di sini di surat kelulusannya ini ada keterangan bahwa Dika ini sudah lulus. Nah, di mana di dalam surat kelulusannya ini terdapat biodata Dika. Yang pertama yaitu tempat tanggal lahir, yaitu di Jakarta, tanggal lahirnya 23 Maret tahun 2023. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki, nomor induk siswa nasionalnya yaitu 342422. Untuk kelasnya atau jurusannya yaitu IPS. Nah, dan di sini Dika ini dinyatakan telah lulus. Nah, surat ini diterbitkan di Kabupaten atau di Kecamatan Teluk Jambe pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan Kepala Sekolah Nina Herlina. Nah, untuk selanjutnya yang keempatnya ada tampilan halaman login. Untuk di tampilan halaman login ini, kita yang pertama memasukkan username terlebih dahulu. Yang setelah username kita sudah masukkan, selanjutnya kita tinggal memasukkan password. Nah, di sini ada remember me atau forget password. Nah, di sini kalau forget password, bila teman-teman sudah lupa passwordnya, tinggal ditekan saja. Karena di sini username dan password sudah dimasukkan, kita tinggal tekan login, lalu akan tampil home admin. Nah, di home admin ini ada beberapa tampilan dashboardnya. Yang pertama ada dashboard, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga ada master data, yang keempat ada import data, yang kelima ada user, yang keenam ada jadwal, dan yang ketiga ada setting, suket, dan yang terakhir ada logout. Nah, di tampilan home admin ini kita disajikan beberapa tampilan, yaitu ada di sini kita sudah masuk dan ada ucapan selamat datang administrator. Nah, di sini kita ada beberapa editan, tidak lulus, total kelulusan, atau terus yang ketiganya ada total siswa. Kita bisa mengedit di sini. Terus yang keempatnya ada total user. Dilanjut. Nah, untuk yang keenamnya ada tampilan manajemen user. Nah, untuk tampilan manajemen user ini sudah ada dan sudah tersedia, atau kita mau menambahkan atau mengedit tinggal di sini add user. Oke, untuk yang ketujuh ada tampilan konfigurasi. Nah, untuk tampilan konfigurasi ini kita masuk ke identitas sekolah. Nah, di identitas sekolah ini kita disajikan yang pertama ada nama sekolah. Nah, untuk nama sekolahnya ada SD Abat Islamic School.
Alamatnya Kampung Sindang Sari, Dusun Ciherang, Desa Wadas, Kecamatan Tukjambe, untuk kepala sekolahnya Nyonya Herlina. NPSN-nya 699642122. Nah, di sini ada logo Abata dan ada logo ini Karawang ya, Kecamatan Karawang ya. Nah, untuk setting formnya, kalau tadi identitas detail, nah selanjutnya ada setting formnya. Di mana setting formnya ini ada nama aplikasi. Nama aplikasinya SD Abata Islamic School. Nah, untuk nama sekolahnya sama juga, SD Abata Islamic School. Kepala sekolahnya masih sama, Nina Herlina. NIP-nya masih sama, NPSN-nya masih sama, alamatnya masih sama, dan email sekolahnya sudah terdaftar. Nah, oke, yang selanjutnya ada struktur navigasi. Nah, di sini ada struktur navigasi admin. Ada step by stepnya. Yang pertama kita login dulu. Ini ceritanya kita login sebagai admin. Lalu kita masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada beberapa tampilan. Yang pertama ada konfigurasi. Yang kedua ada master data. Yang ketiga ada import data. Yang keempat ada jadwal. Yang kelima ada user. Dan yang keenam ada setting socket. Nah, di master data ternyata ada tampilan lagi, yaitu ada data siswa. Kita bisa mengolah data siswa. Yang keduanya ada data nilai, dan kita juga bisa mengolah data nilai dari siswa. Nah, untuk yang selanjutnya di import data. Dan di import data juga ternyata kita bisa mengolah kembali. Kita bisa mengimport siswa. Kita bisa mengimport nilai siswa, seperti itu. Dan selanjutnya apabila kita sudah mengecek kelengkapan dari login admin dan di dalam dashboardnya sudah cukup dan sudah benar, apabila sudah cukup, kita boleh langsung keluar saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan atau saya serahkan kembali ke rekan saya yang akan dilanjutkan oleh saudara Anda. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi surat pengurusan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembuatan kode program. Kode program saya menambahkan hanya kode halaman surat pengurusan saja, yaitu home di PHP. Di sini saya menggunakan HTML dan CSS terpadu. Ini kode programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian. Pada penelitian ini tahap pengujiannya menggunakan Blackbox versi yang menjadi salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input aplikasi apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Tabel pengujian Blackbox adalah sebagai berikut. Hasil pengujian Blackbox versi halaman login. Hasil pengujian Blackbox versi halaman login sebagai berikut. Nomor 1, skema pengujiannya username dan password tidak diisi, kemudian klik login, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username dan password tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 2, mengetik username dan password tidak diisi, kemudian klik login, username admin, passwordnya kosong, dan pasti hasilnya sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username dan password tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 3, username tidak diisi dan password diisi. Kemudian klik login, username kosong, password admin. Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username dan password tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Nomor 4, saya memasukkan username dan password dan terkunci salah. Kemudian klik login. User admin benar, password admin salah. Sistem akan menolak menampilkan pesan username dan password tidak sesuai. Pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 5, mengetikkan username dan password dengan benar, kemudian klik login, username admin, password admin, dan benar. Sistem menampilkan pesan login berhasil sesuai harapan dan valid. B. Hasil halaman pengujian Blackbox versi cek nomor ujian. Nomor 1, skenario-nya mengetikkan nomor ujian dengan salah dan kemudian klik tulisan nomor ujian 133 salah. Hasil yang diharapkan, sistem menolak dan menampilkan pesan nomor ujian yang tanda inputnya tidak ditemukan. Periksa kembali nomor ujian Anda. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid.
Nomor 2, memasukkan nomor ujian dengan benar, kemudian klik periksa. Nomor ujian 201, strip 10, strip 015 benar. Hasil yang dapat sistem langsung menampilkan halaman surat keterangan kelulusan. Hasilnya sesuai harapan, simpannya valid. C. Halaman pengujian Blackbook Classy Manajemen User. Skenario-nya, klik tambah dan mengisi username dan password baru, kemudian klik simpan. Username admin 1, password admin 1. Hasilnya sistem menampilkan pesan user telah ditambahkan, lihat user sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 2, klik edit dan mengubah data username dan password yang sebelumnya sudah Anda, kemudian klik update. Username admin sekolah dan password admin sekolah. Sistem menampilkan pesan dan data telah diupdate, lihat user. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 3, klik delete untuk menghapus, klik hapus. Sistem menampilkan sesuai harapan, kesimpulannya valid. Hasil pengujian Blackbook testing halaman manajemen nilai. Nomor 1, skenario-nya, klik tambah dan mengisi nilai dan nama pelajaran dan nama siswa, kemudian klik simpan. Nama siswa Dika, nama pelajaran matematika, nilai 76. Hasil nama sistem menampilkan pesan nilai telah ditambahkan, lihat nilai. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 2, klik edit dan mengubah data, nilai, nama pelajaran dan nama siswa yang sebelumnya sudah ada, kemudian klik update. Nama siswa Dika, nama pelajaran matematika, nilai 80. Hasil harapan, sistem menampilkan pesan nilai telah diupdate, lihat nilai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 3, klik delete untuk menghapus nilai, nama pelajaran dan nama siswa yang sudah ada. Test case-nya, klik hapus. Hasil harapan, sistem menampilkan nilai berhasil dihapus. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Hasil pengujian Blackbook testing halaman siswa. Nomor 1, skenario-nya, klik tambah dan masukkan data ujian, ISS, nama siswa, jenis kelamin, keterangan, kemudian diklik simpan. Test case-nya, nama ujian diisi dengan 201, 210, 015, ISS-nya 242, 422, nama siswa Dika, jenis kelamin laki-laki, keterangan lulus. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan siswa telah ditambahkan dan lihat siswa. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 2, klik edit dan mengubah data ujian, ISS, nama siswa, jenis kelamin, keterangan, kemudian klik simpan. Test case-nya ujian 201, 210, 015, ISS-nya 242, 422, nama siswa Dika, jenis kelamin laki-laki, keterangan, ini 3 lulus. Hasil diharapkan, sistem menampilkan pesan siswa telah diupdate, lihat siswa, sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Hasil pengujian Blackbook testing halaman konfigurasi. Nomor 1, klik menu konfigurasi, klik konfigurasi. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan menu konfigurasi. Hasil pengujian sesuai harapan, semuanya valid. Nomor 2, mengisi data konfigurasi dengan salah satu dikosongkan, kemudian klik simpan. Nama aplikasi, deskripsi nama aplikasi, SDA Bata Islamic School, nama sekolah SDA Bata Islamic School, kepala sekolah Nina Helina, NIP-nya 199109020, NPS-nya 6996422, alamat kosong, email sekolah nanda message@gmail.com, message ke Sambi My ID, telepon 0897707000. Hasil yang diharapkan, sistem menyebut data perubahan dengan kolom bagian alamat kosong. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Nomor 3, mengisi semua data konfigurasi, kemudian klik simpan, nilai, nama pelajaran dan nama siswa yang sudah ada. Test case-nya semua data diisi. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data perubahan dan menampilkan menu konfigurasi sesuai harapan, kesimpulannya valid. Pemeliharaan. Tidak menutup kemungkinan semua perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya salah yang muncul tidak terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat melalui proses pengembangan mulai dari analisis, spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Dari kenyataan yang jadi sangat jarang model ayat terjun dapat dilakukan sesuai alurnya karena sebab berikut. A. Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi di tengah alur pengembangan. B. Sangat strict bagi pelanggan untuk mendefinisikan semua spesifikasi di awal alur pengembangan. Pelanggan seringkali butuh contoh prototipe untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem berlanjut.
C. Pelanggan tidak mungkin bersabar mengomunikasikan perubahan yang dilakukan di akhir alur pengembangan. Model ayat kecil sangat cocok digunakan kebutuhan pelanggan sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadi berubah kebutuhan selama pengembangan perangkat lunak kecil. Hal positif dari model ayat tujuan adalah struktur tahap pengembangan sistem jelas. Dokumentasi dihasilkan di setiap tahap pengembangan dan semua tahap penjualan sesuai tahap sudah selesai dijalankan. Dalam kurung tidak ada tumpang tindih pelaksanaan tahap. Bab 3 penutup. Kesimpulan, setelah membahas permasalahan yang ada pada sistem perusahaan digital di SD Abata Islamic School, maka telah dijelaskan pula pemecahan masalahnya. Pada pembahasan terakhirnya akan ada penjelasan sebelum yang dapat sebagai berikut. 1. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pihak sekolah dalam mengelola serta memberikan informasi tentang kelulusan bagi para peserta didik. Nomor 2, dengan rencananya website kelulusan digital ini dapat mempersingkat dan mempermudah pekerjaan operator dalam operasional pendidikan, dapodik, dan staf tata usaha. 3. Dengan dirancang website kelulusan digital ini dapat mempermudah siswa-siswi kelas 6 SD Abata Islamic School dapat mengetahui keterangan kelulusannya. 4. Mempermudah siswa dalam melihat hasil kelulusan pada sistem di mana saja. 5. Pada website kelulusan ini dirancang siswa kelas 6 dapat mencetak kelulusannya. Saran. Berdasarkan sebelumnya, ada beberapa syarat untuk meningkatkan kesejahteraan dari sistem pusat keterangan kelulusan digital. Antaranya, salah satu sistem ini dapat diimplementasikan pada sekolah untuk mengganti sistem yang masih konvensional. 2. Pada aktor baik operator data pokok penunjangan dapodik ataupun siswa cara untuk menggunakan sistem ini. 3. Sangat tergantung pada penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian untuk pengembangan sistem pada tahap yang lebih baik lagi. 4. Diharapkan sekolah-sekolah mempunyai hak akses oleh admin pada web yang dirancang. Terima kasih. Cukup sekian dari kami presentasinya dari kelompok 4. Mohon dimaklumi kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.